Shalom, perkenalkan nama saya Vino Nerson Saragi dengan NIM 210304031, Prodi Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum. Hukum merupakan perlindungan kepentingan masyarakat yang berbentuk kaidah, aturan, ataupun norma yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum berfungsi memberikan perlindungan, keadilan, dan menciptakan ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat. Dengan adanya hukum, maka permasalahan kepentingan individu maupun kelompok dapat diatur secara bersama dalam masyarakat. Hukum menurut perspektif kekristenan. Di dalam Perjanjian Lama, kata hukum merupakan terjemahan dari kata Torah, bahasa Ibrani, yang dikenal sebagai Torat ataupun Taurat, yang diterjemahkan dalam kitab Mazmur, terjemahan baru yang disebut undang-undang. Tuhan Yesus mengajak kita untuk dapat memahami hukum-hukum, yakni apa yang terjadi menjadi kehendak Allah bagi umatnya. Kepribadiannya terhadap manusia adalah dengan menyimpulkan seluruh isi hukum yang ada dalam dua bentuk hukum: mengasihi Allah dengan saat segenap hati dan akal budi kita, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Bisa kita baca pada Matius 22 ayat 3 sampai 40, juga Markus 12 ayat 30 sampai 34. Hubungan hukum dengan perintah Allah, baik perintah Tuhan maupun hukum yang berlaku, keduanya sama-sama harus ditaati. Keduanya juga memiliki sanksi yang berlaku. Sumber hukum. Tuhan Allah adalah sumber segala hukum. Hukum dari Tuhan Allah dapat kita bagi ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Hukum berupa amanat kebudayaan, yaitu yang diberikan Tuhan Allah sendiri kepada manusia seperti hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, hukum Taurat, hukum Allah yang diberikan melalui perantara Musa. Yang ketiga, hukum kasih, yaitu hukum yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Tugas dan peranan kekristenan terhadap hukum. Dalam kekristenan, kedudukan hukum menjadi suatu hal yang positif. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus bisa menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Sebelum kita menasihati orang lain untuk mematuhi hukum, maka kita harus lebih dahulu mematuhi hukum tersebut. Sesuai dengan Roma 13, Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yang kedua, menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai orang Kristen, selain menjauhi, kita juga harus menentang kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan norma-norma, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti ada tertulis dalam Habakuk 2 ayat 9, "Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya." Yang ketiga, menjauhkan perilaku yang melecehkan aparat hukum. Contohnya adalah seperti melanggar lalu lintas, penyelundupan, judi, dan lain sebagainya. Seperti ada tertulis juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga penguasa, baik kepada raja, pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghakimi orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik." Sekian dari saya. Kesimpulannya, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan menciptakan ketentraman. Selain ke-10 hukum Taurat, hukum Allah diringkaskan di dalam kasih. Tugas kita adalah menuruti hukum Allah dan bersikap taat kepada hukumnya, juga termasuk menaati hukum yang berlaku di negara kita ini. Sebab ada tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 13-14 mengenai kepatuhan terhadap pemegang kekuasaan. Demikianlah pemaparan materi oleh saya Vino Nerson Saragi dengan NIM 210304031, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Terima kasih. Shalom.